Hai, Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat, merapat. Barang baru masih hangat kakak. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Yang akan kita update 3 kali hari ini ya kak. Yuk subrek, like. Langsung kita gaskan. Bintang-bintang jatuh, dan seluruh ruang jatuh ke dalam kekacauan. Ketika Bailey Kuangsheng dan yang lainnya menyapu keluar dari akademi dan melihat pemandangan di depan mereka, hati mereka bergetar hebat, dan mereka melihat seluruh kota kuno, dengan napas tandus di mana-mana, bintang-bintang telah berlalu, dan mereka tidak melihat menara yang menjulang pada awalnya. Bagaimana hantu itu menghilang? Pada saat ini, Su Muzhao memperhatikan ada sesuatu yang salah. Awalnya, di tengah kota kuno, ada gambar hantu besar Sui Luokyu, tetapi pada saat ini, gambar hantu benar-benar menghilang, dan digantikan oleh kolom bintang-bintang yang sangat besar, berdiri di sana, mencerminkan puncak pusat. Tampaknya semacam larangan tertentu dipicu, dan tidak ada tanda. Kolom bintang membuat suara keras. Kolom cahaya tersebar dan berubah menjadi ribuan pita. Dengan pusat ini sebagai pusat, ia melaju ke segala arah. Di antara mereka, aliran cahaya melirik, jatuh tanpa bias di kuil Kixing. Suara gemuruh terdengar, dan di bawah mata semua orang, seluruh kuil Kixing diselimuti bintang-bintang yang cerah, perlahan-lahan naik, melayang di langit, melepaskan napas luas, seperti istana bintang, biarkan orang tidak berani melihat secara langsung. Selain kuil Kixing, di mana-mana di kehampaan, ada kuil-kuil yang dikelilingi oleh bintang-bintang yang cerah. Kuil-kuil ini seperti bintang, menerangi dunia rahasia bintang kuno, membuat suasana bintang rahasia dunia kuno. Perubahan besar telah terjadi. Apakah ini dunia nyata rahasia bintang-bintang kuno? Su Jingan memandang pemandangan ini dengan kaget, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di angkasa, kekuatan spiritual surga dan bumi yang kaya terus mengalir, seperti ledakan, dan secara aktif masuk ke dalam tubuhnya, biarkan dia Linghai menggigil sedikit, merasa sangat nyaman. Lebih misterius lagi, dia merasa bahwa ada kekuatan surga dan bumi yang tak berujung, jatuh seperti hujan, memberinya perasaan menyentuh penghalang dunia, seolah-olah dia dapat melangkah ke dunia yin dan yang hanya dengan satu langkah. Perubahan tidak berhenti di situ, hampir setiap kedipan mata, dunia ini berubah. Bumi menggeliat, pohon-pohon kuno naik, sungai-sungai runtuh, dan air memercik ke langit, makhluk-makhluk buas itu meraung, membuat misteri bintang kuno seperti belantara zaman kuno, dan ada penglihatan di mana-mana. Dan kuil-kuil satu demi satu juga telah berubah secara drastis, melayang di langit, bintang-bintang berkelap-kelip, dan di puncak kubah langit ini, ada gunung di langit. Di puncak gunung, ada sebuah istana, halus kuno dan luas, seolah mendominasi bintang-bintang. Pada saat yang sama, bintang rahasia dunia kuno. Di langit biru jernih, nafas bergulung dan angin menjerit. Portal kuno yang memasuki ranah rahasia bintang-bintang kuno membocorkan napas kuno, dan di luar pintu, siluet padat berdiri, menatapnya dengan khawatir. Apa situasi spesifiknya? Alis Gu Fanxing berkerut dan bertanya pada seorang lelaki tua berkulit putih di sampingnya, tetapi matanya terus menatap ke depan. Master Sekte, misteri bintang kuno, tampaknya ada visi. Di bawah dorongan visi ini, seluruh misteri bintang kuno belum menjadi turbulen, tetapi lebih stabil, dan semua jenis napas misterius meluap, ada spesies merevitalisasi. Lelaki putih berpakaian hati-hati memeriksa portal kuno, dengan nada hormat. Selain itu, misteri bintang kuno juga diselimuti cahaya bintang yang aneh. Cahaya bintang ini sangat misterius, saya belum pernah melihatnya, dan pernah menyelidiki, tapi itu diblokir olehnya, sangat berhati-hati untuk melindungi dunia rahasia bintang kuno. Jadi, Gu Fanxing tidak sabar. Lelaki tua berbaju putih itu mengguncang tubuhnya dan menyimpulkan, dengan survei kami, penampilan penglihatan ini bukanlah hal yang buruk, tetapi kesempatan besar, yang sangat bermanfaat bagi semua orang jenius. Mendengar ini, Gu Fanxing akhirnya menghela nafas lega. Dia berbalik dan melirik figur tingkat tinggi dari berbagai kekuatan pintu, dengan senyum kosong di wajahnya, mengatakan. Rahasia ranah rahasia Gusing, terlalu banyak, tiba-tiba tidak mengherankan bahwa ada visi surga dan bumi. Diyakini bahwa setelah pengalaman ini, semua jenius akan memiliki kesempatan bertemu. Dikatakan bahwa semua tokoh peringkat tinggi dari pasukan utama sedikit mengangguk. Mereka bukan orang-orang yang membosankan. Ketika penglihatan itu muncul sekarang, nafas yang bocor di dalam portal itu sangat misterius, dan bercampur dengan kekuatan yang kuat dari surga dan bumi.
Ini sangat bermanfaat bagi Ling Hai ketika diserap sedikit. Selain itu, cahaya bintang aneh yang menyelimuti ranah misterius bintang kuno saat ini, bahkan mereka tidak dapat melihat menembus. Dari ini, dapat dinilai bahwa memang ada petualangan besar di wilayah rahasia bintang kuno. Setiap setan jenius dapat mengambil keuntungan darinya, dan bahkan mendapatkan beberapa harta berharga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi seperti itu, tentu saja, mereka senang melihatnya. Ada dunia misterius, dan sebuah visi tiba-tiba meledak. Jika Luo Yun mendapat petualangan darinya, bukankah itu lebih tidak menguntungkan bagi kita? Qin Qiumo tidak menunjukkan kegembiraan, tetapi malah tampak sedih. Wilayah rahasia Gusing telah terbuka selama setengah bulan. Selama periode ini, ia terus berusaha menghubungi Liu Wentian, tetapi yang terakhir masih mundur, strategi mereka tidak dapat dilaksanakan, dan suasana hatinya sangat tidak sabar. Pemandangan sekarang hanyalah bahwa rumah bocor di tengah malam, bagaimana dia tidak khawatir. Munculnya penglihatan di dunia rahasia bintang kuno itu belum tentu buruk. Pada saat ini, suara Chang Cixiao tiba-tiba datang. Qin Qiumo menoleh ke belakang, tetapi dia melihat Chang Cixiao menatap kekosongan di depannya, berkata. Visi tiba-tiba muncul, dan petualangan terus berlanjut. Luo Yun kemungkinan akan bangkit karena ini, tetapi lebih mungkin, dia sekarat dalam pertempuran. Di antara semakin banyak petualangan, semakin intens pertempuran. Dari 12 monster jenius, kekuatan Luo Yun adalah yang terlemah dan warisannya adalah yang terburuk. Ditambah dengan dominasi alaminya, ia tidak memiliki hukum dan tidak dapat ditoleransi oleh orang lain, mengatakan tidak pasti, pada saat ini, dia sudah mati di tangan seorang jenius. Mendengar kata-kata Chang Cixiao, Qin Qiumo juga merasa cukup masuk akal. Semakin besar petualangan, semakin besar pertempuran, dan tingkat kematian tentu saja akan meningkat. Jika Luo Yun meninggal di dunia rahasia bintang kuno, itu akan menjadi hal yang baik, dan itu akan menyelamatkan banyak masalah. Qin Qiumo tertawa dan diam-diam mengutuk Chu Xingyun di dalam hatinya, berharap dia akan segera mati. Chu Xingyun, yang berada di tengah hujan deras, secara alami tidak menyadari perubahan drastis di dalam dan di luar area rahasia. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi dengan pedang hitam dan dia berjalan seperti pedang dalam cahaya bintang yang kacau. Bintang-bintang itu bertabrakan dengan pedang dan membuat suara gemuruh, menekannya, dan Rao adalah tubuh Chu Xingyun, beberapa tidak tertahankan. Hujan starbus ini menyelimuti seluruh kuil Qixing. Semakin dalam, semakin kacau akan. Jika saya mencapai area inti, saya mungkin tidak dapat menanggungnya. Chu Xingyun diam-diam berkata dalam hatinya, matanya menatap ke depan, terus mencari sosok Ye Qianhan. Menemukannya. Pada saat ini, tidak jauh di depan, muncul bayangan ungu, tiba-tiba Qianhan. Menderita cedera parah, dia seperti perahu datar yang kesepian, berjuang di tengah hujan deras, cahaya bintang itu mereda, benar-benar memusnahkan hawa dingin, meninggalkan darah bercak di tubuhnya. Bukankah aku Qianhan mati di sini hari ini? Ye Qianhan secara paksa mengoperasikan Ling Hai, tetapi dia sangat terluka sehingga tidak ada waktu untuk pulih, tubuhnya bergetar, dan dia mengeluarkan beberapa suap darah, bernapas positif melemah pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Siapa? Pada saat ini, Ye Qianhan merasakan nafas mendekat, dan tiba-tiba dia berbalik, tetapi dia melihat Chu Xingyun berpakaian hitam muncul di belakangnya, dan dia mengulurkan lengan kanannya yang kuat. Gerakan yang tidak bisa diubah, memeluk pinggangnya dengan erat dan memeluk tangannya. Kamu. Ye Qianhan dikejutkan oleh gerakan ini, dan tiba-tiba kepalanya terasa kosong, dan pikirannya berantakan. Bergemuruh. Sebuah cahaya bintang yang menyilaukan dan terang tiba-tiba datang, dicampur dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dan jatuh tepat di tempat Ye Qianhan baru saja berdiri. Riak. Ye Qianhan melihat ke depan dengan mata lebar, dan hatinya bergetar untuk sementara waktu. Baru saja, jika itu bukan tindakan tepat waktu Chu Xingyun, dia pasti akan mati. Chu Xingyun menyelamatkannya lagi. Pertama kali berada di bawah serangan Gu Jingtian. Kedua kalinya, itu dalam ledakan hujan badai cahaya bintang. Kedua penyelamatan itu sangat tepat waktu, sedikit lebih buruk, Ye Qianhan tidak bisa hidup. Menatap wajah tampan Chu Xingyun, rasa dingin dari Ye Qianhan benar-benar menghilang sedikit, mulutnya sedikit terbuka, dan dia punya waktu untuk berbicara di masa depan.
Lengan Chu Xingyun melambai lagi, telapak tangannya terbuka, dan dia memegangnya dengan erat tangan giok. Bas! Saat ketika kedua tangan bersentuhan, sepertinya ada arus yang lewat menyebabkan Ye Qianhan mengguncang tubuhnya, dan segera, suara sedikit sombong Chu Xingyun datang dari telinganya. Kamu terluka parah, kamu harus menjalankan Ling Hai, aku bawa kamu keluar dari sini. Oke. Ye Qianhan menggenggam giginya dengan ringan dan menganggukkan kepalanya dengan lembut, hanya sepasang mata yang indah, tetapi terus beredar di tubuh Chu Xingyun. Pikiran Ye Qianhan, Chu Xingyun tidak memperhatikannya. Seperti biasa, dia mengabaikan keputusasaan Ye Qianhan untuk menyelamatkan Ye Qianhan, hanya karena aroma air, dan hanya aroma air yang bisa membuatnya begitu putus asa. Bangun! Tubuh Chu Xingyun terbang. Pedang tebal itu tiba-tiba meledak, lubang hitam menerobos, dan langsung menuju ke langit. Tiba-tiba, serangkaian suara ledakan tiba-tiba terdengar, dan suara hujan badai cahaya bintang menjadi lebih dan lebih mengerikan. Bahkan cahaya pedang api lubang hitam tidak bisa ditekan, dan nafas kacau di udara, sangat mengurangi kecepatan keduanya. Hah! Tiba-tiba, tatapan Chu Xingyun memadat. Tidak jauh di depannya, sebuah bintang menyapu ke pusaran, bertabrakan dengan keras di kekosongan, dan di tepi pusaran, sesosok muncul. Tepatnya, itu adalah mayat-mayat Jing Jingtian. Itu menyakitkan orang untuk akhirnya membunuh dirimu sendiri, dan lebih murah mati seperti ini. Ye Qianhan juga melihat tubuh Gu Jingtian, dan rasa dingin keluar dari alisnya. Jika bukan karena Gu Jingtian, dia tidak akan jatuh cinta pada sangat banyak. Chu Xingyun melirik Ye Qianhan, pikirannya bergerak sedikit, aliran udara abu-abu sedikit meluap dari tubuh, dan perlahan-lahan jatuh ke tubuh Gu Jingtian, dan diam-diam menembus ke dalam tubuh dan menyerang bagian terdalam dari pikirannya. Diam! Sebuah suara yang hanya bisa didengar oleh Chu Xingyun, keluar dari mulutnya, kata-kata itu jatuh, dan aliran udara abu-abu dan hitam segera kembali ke tubuh, dan wajah Chu Xingyun juga menunjukkan ekstasi. Namun, kegembiraan ini segera menghilang. Dia bersembunyi dengan sangat baik, dan bahkan Qian Qianhan tidak dapat menemukan petunjuk itu. Tatapannya beralih ke depan lagi, sosoknya berkedip, dan dia melewati langsung ke Starlight Storm. Boom! Kedua tokoh terus bergerak maju. Pada awalnya, Chu Xingyun bisa menahan invasi cahaya bintang, tetapi jumlah cahaya bintang meningkat, dan momentum menjadi lebih dan lebih keras, membuatnya sulit baginya untuk bergerak maju. Kekuatan spiritual sepertinya mendidih. Seluruh tubuh berputar-putar gila. Tidak bagus. Seru Ye Qianhan tiba-tiba, Chu Xingyun melihat ke belakang tiba-tiba, tetapi ketika dia melihat bagian belakang, ada cahaya bintang berwarna-warni yang dibombardir dengan kecepatan yang sangat cepat, mengungkapkan tekanan kehancuran yang luar biasa. Gaya Sangshan. Chu Xingyun melintas langsung ke Ye Qianhan, tanpa menghindar, lubang hitam goyang dengan amarah, pedang menikam bintang, nafas kehancuran menghantam seperti gelombang, dan bertemu cahaya bintang berwarna-warni. Boom! Kedua kekuatan bertabrakan, dan Chu Xingyun langsung merasakan lengannya gemetar. Bintang berwarna-warni itu sangat sombong, dan kekuatannya luar biasa. Jika dipukul, konsekuensinya akan tak tertahankan. Tidak tepat untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Terus berjalan. Chu Xingyun merasa sedikit kesulitan. Ketika dia berbalik, dia melihat kulit Ye Qianhan berubah pucat, dan di depannya, di sisi kiri dan kanan, ada bintang berwarna-warni bergegas, sepenuhnya mengunci dia. Sudah berakhir. Ye Qianhan membuat suara putus asa. 3 cahaya bintang warna-warni datang dan tidak bisa menahan diri. Bahkan jika Chu Xingyun menembak lagi, itu tidak akan berhasil. Dia masih mati di bawah cahaya bintang. Bagaimanapun, ini sudah berakhir. Dia mengepalkan tinjunya dengan agak enggan, tapi hatinya masih tak berdaya, matanya terpejam secara bertahap, tetapi ketika kegelapan melanda, ada kejantanan yang kuat yang menghambur berhadap-hadapan. Maskulinitas ini, Ye Qianhan bukan orang asing, dan segera, dia merasa bahwa dia dipeluk ke dalam dada yang tebal, perasaan hangat dan aman, mengenai hatinya, membuatnya awalnya penuh keputusasaan secara bertahap, ada jejak vitalitas di hati. Tetapi pada saat ini, dada tebal menggigil 2 kali, dan kemudian, Ye Qianhan merasakan bajunya basah, dan bau darah yang kuat menyengat berdarah datang dari hidungnya. Saat ini, dia dipeluk erat oleh Chu Xingyun. 3 cahaya bintang warna-warni dengan kuat membombardir tubuh Chu Xingyun, merobek daging dan darahnya, dan bahkan mengekspos tulang-tulang hutan, potongan-potongan besar darah meluap dari luka, seperti sungai Tanggul.
Tidak ada tren berhenti. Luo Yun tidak ragu untuk melukai dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungiku. Ye Qianhan berhenti bernapas, dan darahnya menetes, mewarnai gaunnya merah, dan bahkan berlari di tubuhnya, tetapi dia tidak peduli. Menatap Chu Xingyun sepanjang waktu. Kondensasi cahaya bintang, apakah itu mematikan atau angka, telah mencapai situasi yang mengerikan. Jika Anda ingin bergegas, saya khawatir tidak ada banyak harapan. Chu Xingyun mengangkat kepalanya, dan memandangi bintang-bintang di seluruh cahaya bintang. Di depan, saya melihat kuil Qixing di belakang lagi, dan hati saya mendatar, dan saya mengertakkan gigi. Saya hanya bisa bertarung satu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba menatap kembali ke Ye Qianhan dan berkata, "Peluk aku erat-erat." Mendengar kata-kata itu, Ye Qianhan tiba-tiba membeku, hanya untuk merasakan jantungnya berdetak kencang. Anda tahu, dia dibesarkan di istana Jiuhan di masa kecilnya. Selama 2 dekade, dia tidak pernah menyentuh pria, juga tidak mengambil inisiatif untuk memeluk pria. Sekarang, Chu Xingyun, biarkan dia memeluknya. Cepat. Chu Xingyun mendengus, membuat Ye Qianhan tiba-tiba melihat ke belakang. Dia memberi Chu Xingyun pandangan yang dalam, giginya mengepal, seperti lengan batu giok hijau terbuka, dan memeluk Chu Xingyun dengan erat seolah-olah untuk mengintegrasikan tubuhnya ke dalam dada yang tebal. Postur Ye Qianhan tinggi dan indah, dan saat dia memeluk Chu Xingyun membuat pikiran Chu Xingyun bergetar, tapi Chu Xingyun tidak terlalu memikirkannya, pikirannya bergerak sedikit, dan tidak ada bayangan dan gravitasi yang tidak terlihat. Segera menyebar ke segala arah. Gravitasi itu menyentuh cahaya bintang warna-warni, cahaya bintang warna-warni itu tampak gila, kekosongannya kacau, langit cahaya bintang, dan kegilaan itu terbang ke arah keduanya. Gambar seperti itu membuat wajah Ye Qianhan pucat. Dia mengangkat kepalanya dengan tergesa-gesa, tetapi menemukan bahwa tubuh Chu Xingyun tidak bergerak, dan wajah Junyi seperti setan dipenuhi dengan warna ketabahan, sepasang mata tinta, dan itu seperti pedang yang mengguncang langit. Setelah film terdengar, bintang-bintang berwarna-warni mendekat, dan pada saat kedua belah pihak akan menyentuh, sosok Chu Xingyun tidak lagi bergegas maju, tetapi bergegas menuju kuil Qixing. Chu Xingyun berubah menjadi bayangan pedang Lingtian dan menyapu ke arah kuil Qixing. Cahaya bintang yang mendekat, dia tidak menghindar, tetapi malah meningkatkan kecepatan ke batas dan memaksa terobosan. Pedang hitam di tangannya sudah mengalir dengan cahaya pedang hitam, yang menyelimuti tubuhnya, bertabrakan dengan cahaya bintang terus-menerus, dan membuat suara yang jelas, tetapi gagal untuk memblokir kecepatannya. Sebaliknya, ekspresi Ye Qianhan terkondensasi, tubuhnya menggigil hebat. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dilindungi oleh Chu Xingyun, yang sangat aman, tetapi sebagai hasilnya, tindakan Chu Xingyun pasti akan berdampak, hampir memaparkan seluruh tubuhnya ke hujan badai cahaya bintang. Setelah cahaya bintang berwarna-warni datang, betapa mengerikan kekuatannya, bahkan jika itu menyentuh sedikit pun, bisa merobek daging dan darah Chu Xingyun, menyemprotkan darah yang bergulir, hanya sesaat tubuh Chu Xingyun diwarnai dengan darah merah, seperti darah seperti manusia, itu terlihat mengerikan. Ada cahaya bintang warna-warni lain yang lewat, dan kecemerlangannya dengan cepat melacak, dan itu disembelih menuju malam, tapi cahaya bintang warna-warni ini belum mendekat. Sosok Chu Xingyun berubah tajam, dan dia menyapanya dengan punggung. Dalam sekejap, suara tumpul keluar, dan cahaya bintang yang berwarna-warni langsung menembus punggung Chu Xingyun, tapi dia bahkan tidak membuat dengungan teredam, dan dengan kekuatan mundur ini, dia bergegas menuju kuil Qixing. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Murid Ye Qianhan berkedut. Ini bukan pertama kalinya Chu Xingyun menyelamatkan dirinya, tetapi setiap kali itu terjadi, dia akan merasa terkejut. Kepindahan Chu Xingyun, terlalu cepat, tanpa ragu-ragu, hanya mengambil nyawa untuk melindunginya. Akhirnya di sini. Saat itu, Chu Xingyun menghembuskan nafas, Ye Qianhan tertegun, dan matanya melihat ke depan tanpa sadar. Aku melihat istana besar tergantung di depan mereka, ukiran batu giok, ukiran, koridor seperti zoo, ada rasa misteri kuno di mana-mana. Layak menjadi kuil penting untuk menekan keberuntungan rahasia. Momentum ini saja jauh lebih unggul dari kuil lainnya. Merasakan momentum agung kuil Qixing, Ye Qianhan tidak bisa membantu tetapi berseru, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa dalam keraguan mendalam. Pada saat ini, ada ribuan bintang penuh warna di sekitar kuil Qixing, dan masing-masing sangat sengit. Mo mengatakan bahwa sekarang, bahkan di masa kejayaannya, dia harus memperhatikannya. Apa yang harus dilakukan Chu Xingyun di sini?
Ketika pemikiran ini pertama kali muncul, Ye Qianhan merasakan tubuhnya tiba-tiba ringan, dan kemudian dia melihat wajah Chu Xingyun. Sentuhan lengkungan magis mengambang di tubuhnya, cahaya pedang itu seperti cucian, dan dia tiba-tiba meledak ke arah kuil Qixing. Ini. Kulit Ye Qianhan segera berubah pucat. Pada saat berikutnya, cahaya warna-warni yang mengalir di sekitar kuil Qixing, seperti amarah yang hebat, menyatu menjadi sungai bintang yang dapat dipraktekkan dan bergegas menuju keduanya. Ye Qianhan menatap Xing He yang memetik, yang membanting wajahnya, melirik sudut matanya, dan menatap Chu Xingyun, tetapi menemukan bahwa senyum di wajah Chu Xingyun semakin tebal, dan pedang lubang hitam di tangannya semakin memancar. Ada kekuatan aneh yang tak terlihat dan tak terlihat. Sekarang, Chu Xingyun minum dengan suara rendah, gravitasi di mana-mana di kehampaan, segera mulai bergetar dengan gila, seperti sutra, Ruokso, melintas kembali dari segala arah. Pada saat yang sama, pada akhir setiap gaya gravitasi, cahaya bintang berwarna-warni terlibat. Jianyan, cahaya-cahaya bintang yang berwarna-warni ini sebenarnya adalah mata yang tersusun. Ye Qianhan, seorang murid istana Jiuhan, secara alami memiliki informasi yang cukup. Dan tempat utama dalam deretan mata adalah kuil Qixing. Dengan kuil Qixing sebagai jantung, spirit arai yang menjulang diletakkan, dan setiap cahaya bintang yang berwarna-warni adalah serangkaian mata, yang tidak hanya dapat menstabilkan kuil Qixing, tetapi juga melindungi keamanannya. Ini benar-benar indah, tetapi sayangnya, di depan gravitasi lubang hitam, arai besar ini tidak ada gunanya. Chu Xingyun mengangkat epi lubang hitam, dan pedang ada di langit. Kemudian dia melompat ke dalamnya. Seluruh ruang bergetar hebat pada saat ini. Ribuan cahaya bintang warna-warni telah mendekati Chu Xingyun. Kekuatan teror dengan mudah menusuk darah dan dagingnya, tetapi dia tidak bisa lagi mendekati setengah titik kaku di udara, membuat ruang sangat tenang. Ye Qianhan melihat pemandangan di depannya, menahan nafas dengan tegang, dan tubuhnya tidak berani bergerak. Pada saat ini, semua lampu bintang berwarna-warni menghilang, dan tenda bintang yang menyelimuti kuil Qixing juga menghilang. Berhasil. Wajah Ye Qianhan dipenuhi dengan kejutan, tetapi dia baru saja membuka mulutnya, tetapi dia merasakan tubuh yang longgar. Di belakangnya, Chu Xingyun, yang memeluknya dengan erat, membuka lengannya dan jatuh tanpa daya dari udara. Lanjutkan. Melihat ini, Ye Qianhan mengulurkan tangan dengan terburu-buru, menarik tubuh Chu Xingyun, dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke arah kuil Qixing. Begitu Jadevot jatuh ke tanah, roh surga dan bumi yang tak tertandingi datang dari seluruh kuil Qixing dan bergabung ke tubuh Ye Qianhan, membuatnya terlihat jauh lebih cantik. Hati Ye Qianhan yang tertunda akhirnya diturunkan, matanya yang indah menatap Chu Xingyun di tangannya, dan bertanya. Luo Yun, kau dan aku tidak punya persahabatan, mengapa kau berjuang untuk hidupmu, kau harus menyelamatkan aku, kamu, untuk apa ini? Pada saat ini, keduanya telah keluar dari bahaya dan sepenuhnya aman. Namun, cedera Chu Xingyun sangat serius, hanya ada 10 luka tembus yang disebabkan oleh cahaya bintang yang berwarna-warni. Lukanya dipenuhi dengan puing-puing tulang yang patah, dan darah mengalir keluar. Rao adalah hati Ye Qianhan, semua harus takut. Yang lebih menakutkan adalah ada beberapa luka yang telah menggaruk jantung. Jika berada di kota kuno, Chu Xingyun menembak untuk menyelamatkan Ye Qianhan. Ye Qianhan juga dapat dipahami sebagai sebuah hubungan, tetapi hujan bintang sekarang benar-benar berbahaya dan akan kehilangan nyawanya dalam beberapa menit. Ye Qianhan sangat bingung, apa alasan Chu Xingyun tidak ragu untuk menyelamatkannya dan melindungi keselamatannya. Ketika Ye Qianhan mengajukan pertanyaan, mata dalam asli Chu Xingyun secara bertahap menjadi redup, dan ada rasa ketidakberdayaan yang kuat di seluruh tubuhnya. Pikirannya bingung dan dunia berputar. Dalam keadaan seperti itu, kesadarannya mulai kabur, matanya menatap ke depan gemetar sedikit, dan benar-benar menganggap Ye Qianhan sebagai pewangi air yang ingin dia pikirkan. Dalam sekejap, wajah Chu Xingyun dari Zhang Junyi tidak lagi ditutupi oleh ketidakpedulian, tetapi ditutupi dengan warna cinta yang menyala-nyala, mulutnya sulit dibuka, dan kata itu berkata dengan sangat jelas. Sebuah pepatah mengatakan, jika Anda memiliki hati yang tulus, bahkan jika Anda mati 9 kali, dan saya masih tidak menyesal bahwa Anda adalah cinta dalam hidup saya, selama itu dapat mengubah Anda aman dan sehat, dan kehidupan, jangan khawatir. Ketika kata-kata terakhir Chu Xingyun jatuh, Ye Qianhan tiba-tiba merasakan kepala kosong. Jauh di dalam hatinya,
Gelombang turbulen berangkat dan jantung yang sangat beku oleh es pada saat ini, ada celah. Oke kita sambung lagi entar siang, terima kasih kak.